Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Salam, selamat pagi adik-adik yang di rumah. Apa kabar semuanya? Enci harap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, pagi ini Enci Selvina senang sekali dapat menemani adik-adik dalam ibadah sekolah minggu online Gereja Immanuel Luwuk. Nah, adik-adik tentunya semuanya sudah siap ya. Semuanya sudah mandi, semuanya sudah sarapan. Nah, Enci lihat ada yang sudah duduk manis di depan TV, depan laptop, maupun dengan menggunakan handphone. Ada adik-adik kelas besar, kelas sedang, kelas kecil, dan tidak ketinggalan adik-adik kelas balita dan batita. Tentu saja ditemani oleh mama dan papa atau oma dan opa. Terima kasih buat mama dan papa. Terima kasih buat oma dan opa yang sudah dengan setia menemani adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, pagi ini Enci akan ditemani oleh Enci Yuli dan Enci Silvi dalam membuat gerakan lagu. Juga ada Engku Rizal yang mengiringi dengan musik. Nah, kalau semuanya sudah siap, kita akan segera mulai memuji Tuhan. Enci undang semuanya berdiri, kita menyanyi lagu Kudaki daki daki gunung yang tinggi. Pakai gerakan ya, mengikuti enci-enci di sini. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang, ku selam dalam samudra, ku dayung sungai, Yesus besertaku. Kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah, kau ada di suka, kau ada di duka pun, kau ada karena Engkau Yesusku. Sekali lagi ku daki-daki gunung yang tinggi.
Daki gunung yang tinggi, ku turun, lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang, luar angkasa, ku selam dalam samudra. Ku dayung, perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah, adik-adik, mari kita berdoa ya, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa, sikap doa yang manis ya. Tuhan Yesus, sobat kami anak-anak, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah boleh menjaga dan melindungi kami sampai pada pagi ini. Kami boleh diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, agar mau jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, masih tetap berdiri ya adik-adik, semuanya masih semangat untuk menyanyi. Iya, luar biasa ini adik-adik semuanya ya. Nah, adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik juga bisa melayani Tuhan. Adik-adik juga bisa bersaksi untuk Tuhan. Ya, bagaimana caranya? Adik-adik rajin sekolah minggu, rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, dan juga adik-adik senantiasa memuji Tuhan setiap hari. Nah, kalau begitu, kalau Enci suruh menyanyi, adik-adik harus menyanyi dengan penuh semangat ya, supaya adik-adik bersaksi untuk Tuhan. Nah, siapa yang mau melayani Tuhan? Siapa yang mau bersaksi untuk Tuhan? Nah, semuanya ya, semua mau melayani Tuhan, semua mau bersaksi untuk Tuhan. Kalau begitu, kita menyanyi lagi lagu Pekerja Kristus yang Mulia. Lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, Dialah Yesusku luar biasa. Dialah segala raja, Dialah memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, Dialah aku dipakai olehnya. Dialah sungguh sangat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi ya.
Telah lama aku cari-cari. Semuanya pakai gerakan ya, mengikuti enci-enci di sini. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, Dialah luar biasa, Dialah Dia Raja segala raja, Dialah memanggilku menuai ladang. Hanya anugerah semata, Dialah aku dipakai olehnya, Dialah sungguh sangat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Terima kasih Enci Yuli, terima kasih Enci Silvi, Tuhan memberkati. Nah adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan. Untuk itu adik-adik mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita menyanyi lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ya, semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami sampai saat ini. Sudah boleh bernyanyi, memuji nama Tuhan. Saat ini kami anak-anak-Mu hendak mendengarkan cerita. Tuhan menolong kami semua untuk dapat menjadi anak-anak yang manis, untuk dapat mendengarkan cerita. Tuhan memberkati Enci Selvina yang akan membawakan cerita ini. Biarlah kami semua yang mendengarnya boleh mengerti. Ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, saat ini Enci akan bercerita firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama 1 Samuel 3 ayat 8 sampai 14. Enci ulangi ya. 1 Samuel 3 ayat 8 sampai 14. Enci memberi judul cerita pada hari ini yaitu sahabat menegur yang salah. Apa adik-adik? Sahabat menegur yang salah. Nah, Enci mau tanya, apakah ada di antara adik-adik semuanya
ada yang mempunyai seorang teman atau sahabat, baik itu teman di rumah atau di sekolah ataupun di sekolah minggu. Pastinya ada ya adik-adik, semua adik-adik pasti mempunyai teman. Enci juga mempunyai teman dan sahabat. Nah, adik-adik, kalau teman adik-adik atau sahabat adik-adik berbuat salah, apakah adik-adik berani untuk menegur? Nah, di hari ini mau menceritakan tentang seorang anak yang bernama Andi. Nah, adik-adik lihat di sini di gambar Andi. Andi sedang makan pisang. Tapi adik-adik lihat, setelah Andi makan pisang, kulitnya dia buang begitu saja ya, dia buang di sembarang tempat. Lalu datang sahabatnya yang bernama Santi. Nah, Santi datang dan menegur Andi. Apa yang Santi bilang? Santi bilang, Andi, apa yang kamu lakukan ini tidak baik. Jangan membuang sampah di sembarang tempat. Nah, adik-adik lihat apa yang Santi lakukan? Dia memungut kulit pisang itu dan membuangnya di tempat sampah. Nah, adik-adik, perbuatan Santi ini bagus bukan? Dia telah berani menegur Andi karena Andi sudah berbuat salah ya. Nah, hari ini Enci juga mau bercerita tentang seorang anak dalam Alkitab yang bernama Samuel. Siapa adik-adik? Samuel. Nah, ini dia Samuel. Adik-adik lihat Samuel. Ini Samuel sejak kecil dia sudah tinggal di rumah Tuhan, ya. Ibunya, Ibu Hana dan bapaknya, Bapak Elkana telah membawa Samuel untuk tinggal di rumah Tuhan. Sejak kecil Samuel telah melayani di rumah Tuhan. Nah, pada waktu itu yang menjadi imam adalah Imam Eli. Nah, Imam Eli mempunyai 2 orang anak yang bernama Hofni dan Pinehas. Tetapi adik-adik tahu anak-anak Imam Eli ini, Hofni dan Pinehas, sangat jahat. Ya, mereka selalu melakukan hal-hal yang tidak baik, yang melanggar perintah Tuhan. Mereka selalu melakukan kejahatan adik-adik. Nah, adik-adik mau tahu apa saja yang mereka lakukan? Nah, ternyata ini Hofni dan Pinehas sering mengeluarkan kata-kata kotor, ya. Dan mereka juga sering mengganggu orang-orang yang datang beribadah di rumah Tuhan. Mereka juga sering mencuri adik-adik, ya. Mereka sering mencuri makanan ataupun korban persembahan yang orang-orang bawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, adik-adik lihat di gambar. Nah, mereka sering mencuri makanan ini sebelum dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu, apakah ayah mereka ini Imam Eli mengetahui apa yang dilakukan anak-anaknya? Ya, tentu saja adik-adik. Imam Eli mengetahui, dia melihat apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Tetapi Imam Eli tidak pernah menegur anak-anaknya ini. Imam Eli tidak pernah menghukum anak-anaknya sehingga anak-anaknya ini terus berbuat kejahatan. Nah, adik-adik, sampai pada suatu saat tiba-tiba pada suatu hari setelah hari malam semua orang sudah tidur.
Lalu Samuel juga sudah masuk tidur di kamarnya. Tiba-tiba terdengar suara orang memanggil Samuel. Samuel, Samuel, kaget. Samuel menjadi kaget dia. Dia bangun lalu dia cari-cari di dalam kamarnya. Apakah ada orang di dalam kamarnya? Ternyata tidak ada orang. Kemudian cepat-cepat Samuel keluar. Dia pikir Imam Eli yang memanggilnya. Kemudian pergilah Samuel ke kamar Imam Eli. Dan di sana dia menanyakan, apakah Imam Eli memanggil dia? Ternyata adik-adik tahu Imam Eli tidak memanggil Samuel. Nah, Imam Eli bilang, saya tidak memanggil kamu. Kembalilah tidur karena hari ini masih malam. Lalu kembali lagi Samuel tidur di kamarnya. Baru saja ia mau tidur, kembali lagi terdengar suara itu memanggil. Samuel, Samuel, bangun lagi Samuel adik-adik. Kembali lagi dia lihat tidak ada orang, pergi lagi dia ke kamarnya Imam Eli. Nah, Imam Eli juga tidak memanggil dia adik-adik. Imam Eli bilang kembali lagi tidur. Kembali lagi Samuel tidur adik-adik. Ya, untuk ketiga kalinya Samuel mendengar suara orang memanggil dia. Samuel, Samuel, bangun lagi Samuel adik-adik. Nah, pergi lagi dia ke kamar Imam Eli. Nah, setelah 3 kali ini Imam Eli menyadari bahwa ternyata yang memanggil Samuel itu adalah suara Tuhan ya. Nah, lalu Imam Eli berkata kepada Samuel bahwa yang memanggil kamu adalah Tuhan. Sekarang kembalilah kamu tidur dan apabila terdengar lagi suara Tuhan memanggil kamu, haruslah kamu berkata, hambamu di sini, berbicaralah Tuhan karena hambamu siap mendengarnya. Nah, adik-adik, kembali lagi cepat-cepat Samuel ke kamarnya untuk tidur. Samuel senang ya adik-adik, dia senang karena Tuhan sudah mau berbicara kepada dia. Nah, kembali lagi Samuel ke kamarnya tidur. Nah, kemudian terdengar lagi suara itu memanggilnya. Samuel, Samuel, lalu bangun lagi Samuel cepat-cepat dan dia duduk di tempat tidurnya. Nah, Samuel duduk di tempat tidurnya, lalu dia berkata kepada Tuhan, hambamu di sini, berbicaralah, hambamu siap mendengarkan. Nah, adik-adik mau tahu apa yang Tuhan sampaikan kepada Samuel? Nah, Enci juga penasaran ya, kira-kira apa ya yang Tuhan mau sampaikan kepada Samuel? Nah, ternyata Tuhan mau supaya Samuel menyampaikan kepada Imam Eli sebuah teguran bahwa Tuhan akan memberi hukuman kepada Imam Eli dan anak-anaknya. Ya, Tuhan akan menghukum mereka karena anak-anaknya sudah berbuat kejahatan. Nah, dan Imam Eli sebagai orang tua, Imam Eli tidak pernah menegur mereka ataupun menghukum mereka. Nah, adik-adik, kemudian tidur lagi Samuel, tetapi dalam tidurnya dia sudah berpikir-pikir terus, kira-kira besok pagi apa yang harus dia sampaikan kepada ini Imam Eli ya. Karena dia sudah ada perasaan takut karena dia harus menyampaikan kepada orang yang lebih tua yang selama ini telah menjaga dia. Nah, ada juga perasaan was-was, kira-kira kalau nanti saya menyampaikan kepada Imam Eli, apakah Imam Eli akan marah atau bagaimana? Nah, tetapi adik-adik, ketika besok paginya, pagi-pagi sekali, bangunlah Samuel. Nah, adik-adik lihat Samuel telah
duduk bersama dengan Imam Eli. Ya, Samuel telah menghadap Imam Eli. Nah, lalu karena Samuel lebih takut kepada Tuhan daripada kepada Imam Eli, Samuel juga taat dan setia kepada Tuhan sehingga dia menjadi berani untuk menyampaikan pesan daripada Tuhan. Ya, dia lalu berkata kepada Imam Eli bahwa Tuhan akan memberikan hukuman kepada Imam Eli dan anak-anaknya. Lalu adik-adik, apa yang terjadi? Imam Eli menyesal, ya. Dia sedih dan dia sangat menyesal karena selama ini dia tidak menegur ataupun menghukum anak-anaknya. Dia membiarkan anak-anaknya berbuat kejahatan terus. Nah, adik-adik, sama seperti Samuel, hari ini Tuhan juga mau supaya adik-adik semuanya siap diutus seperti Samuel, ya. Harus menjadi pemberani, lebih takut kepada Tuhan dan berani menyampaikan teguran kepada teman yang berbuat salah. Apabila ada teman adik-adik yang berbuat salah, misalnya menyontek atau berkata kotor atau mencuri barang yang bukan punya dia atau sering mengganggu teman lain atau memukul teman lain. Nah, tugas adik-adik adalah menegur, ya. Menegur teman adik-adik atau sahabat adik-adik. Sama seperti cerita yang pertama tadi. Santi sudah menegur Andi sahabatnya. Nah, hari ini pesan firman Tuhan bukan cuma buat adik-adik tapi juga buat Enci dan buat kita semua bahwa kita harus berani menegur orang yang berbuat salah. Nah, sampai di sini Enci punya cerita. Nah, sebelum kita masuk dalam ayat hafalan, Enci mau mengajak kita semua untuk bernyanyi lagu Samuel, ya. Kalau ada yang belum mengetahui lagu ini, dapat mengikutinya, ya. Kita belajar bersama-sama. Samuel kecil tinggal di rumah Tuhan, dijaga Imam Eli. Nama ibunya Hana, nama bapaknya Elkanah. Kelak ia menjadi nabi besar. Samuel, Samuel, ia anak yang diharapkan. Samuel besar di rumah Tuhan. Samuel, Samuel selalu taat firman Tuhan. Samuel hidupnya menjadi berkat. Samuel kecil. Samuel kecil tinggal di rumah Tuhan, dijaga Imam Eli. Nama ibunya Hana, nama bapaknya Elkanah. Kelak ia menjadi nabi besar. Samuel, Samuel, ia anak yang diharapkan. Samuel besar di rumah Tuhan. Samuel, Samuel selalu taat firman Tuhan. Samuel hidupnya menjadi berkat. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Lukas 17 ayat 3a. Lukas 17 ayat 3a. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Kita ulangi sekali lagi, ya, adik-adik yang di rumah,
dapat membacanya, mengikutinya bersama-sama dengan Enci. Lukas 17 ayat 3a. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Nah, gampang kan? Enci harap semua adik-adik bisa menghafalnya. Nah, sekarang mari kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena pada saat ini Tuhan sudah boleh menolong kami sehingga kami sudah boleh mendengarkan cerita. Tuhan, Engkau menolong kami anak-anak-Mu supaya kami semua boleh mencontohi seperti Samuel. Walaupun kami masih muda, kami masih kecil, tetapi kami siap diutus oleh Tuhan untuk dapat menegur orang yang berbuat salah. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi lagu Sungai Sukacitamu. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebabnya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Ya, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Pada saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk dapat memberikan persembahan syukur. Kami mau berdoa bagi Mama dan Papa, Tuhan menolong mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, supaya mereka terus dapat bekerja dan dapat membesarkan kami. Bapa di sorga, kami berdoa juga bagi persembahan-persembahan ini agar dapat dipakai dengan benar untuk kemajuan
pelayanan sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Untuk itu, Enci undang semuanya adik-adik untuk berdiri. Kita memuji Tuhan, kita menyanyikan lagu Aku Diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Nah, adik-adik, kita akan terima berkat, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah boleh memimpin dan menyertai kami hingga kami boleh menyelesaikan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua yang ada di rumah dan di mana saja ya Bapa, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Samuel kecil tinggal di rumah Tuhan, dijaga Imam Eli. Nama ibunya Hana, nama bapaknya Elkana, kelak ia menjadi nabi besar. Samuel, Samuel, ia anak yang diharapkan. Samuel besar di rumah Tuhan. Samuel, Samuel selalu taat firman Tuhan.